Jemaat GKI Shalom Klademak menandai peringatan hari ulang tahunnya ke-50 dengan berbagai kegiatan yang bermakna menumbuhkan iman jemaat merawat kehidupan berjemaat di tengah pandemi COVID-19. Ketua Majelis Jemaat GKI Shalom Pendeta Jane F. Haurisa STH MSI selesai syukuran peringatan HUT ke-50 Senin malam menyebut swadaya jemaat membangun rumah penjaga gereja dan panggilan jemaat bergotong royong membantu keluarga tertimpa longsor serta ikut berdonasi mendukung kegiatan HUT GKI Shalom jadi bukti kesadaran iman jemaat menghadirkan diri sebagai garam dan terang sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Tambah maju, masalah tambah banyak, bisa saja kita hanya ingat kita untuk diri, tidak ingat orang lain. Keluarga kami ketika nanti rumah ini ada, saya percaya tinggal dan ingat bahwa ini Tuhan yang kasih. Gereja GKI Shalom Klademak sebagai komunitas orang-orang beriman telah menunjukkan semangat imannya sebagai garam dan terang di tengah pandemi dengan berswadaya membangun rumah kostor atau penjaga gereja dan bergotong royong membantu keluarga tertimpa longsor serta berdonasi mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan Panitia HUT GKI Shalom ke-50 dengan melibatkan sejumlah jemaat di luar GKI Shalom. Pandemi COVID-19 yang menancapkan luka mendalam dan menyingkap kerapuhan akibat merenggut nyawa banyak orang dan membuat keluarga tidak berpunya menghadapi ketidakpastian, menuntut jemaat menghadirkan karya-karya kasih Allah untuk menumbuhkan harapan baru dan meneguhkan semangat berjemaat menjadi terang bagi sesama. Melihat tumbuhnya semangat iman jemaat yang ditunjukkan di hari ulang tahun GKI Shalom ke-50, membuat Ketua PHMJ Pendeta Jane F. Haurisa STH MSI menyatakan gembira karena awalnya khawatir tidak direspon jemaat akibat pandemi COVID-19. Di 50 tahun GKI Shalom Klademak, kami jemaat itu mendirikan satu rumah. Dan rumah ini dipersembahkan sebagai sebagai milik pribadi kepada kostor. Kostor itu kan penjaga yang tukang bersih dan apa segala macam di gereja. Ya kostor dalam hal ini Bapak Luther Kalami. Kostor ini dari saya masih kecil dia sudah kostor di gereja sini karena gereja masa kecil saya di Shalom. Lalu saya kembali menjadi ketua majelis di Shalom masih kostor dan tentu ini sebuah penghargaan kami secara bersama di jemaat dan memberikan rumah ini sebagai milik pribadi. Tadi kita sudah peresmian dan diserahkan. Kita bersyukur tadi ibadah syukur dan malam ini kita resepsi gembira. Jemaat ini luar biasa. Pandemi kita pikir, aduh nanti kalau mau kumpul jemaat minta sumbang mungkin ini, wah ternyata luar biasa. Banyak jemaat di luar kita juga membantu, tapi menggerakkan jemaat mereka sungguh luar biasa. Dan sekali lagi hari ini acara dari pagi sampai dan malam ini berjalan dengan baik. Kita juga menghadirkan Pak Mongol, Pak Roni Manuel dari Jakarta dan pasti teman-teman juga tahu ini sesuatu yang juga tambah menggembirakan. Kenapa? Ada yang tanya saya gini, Ibu kenapa Ibu undang Pak Mongol? Oh, kan kita di pandemi nih, semua orang susah-susah, terbatas. Marilah kita gembira-gembira, tapi tentu gembira ini dalam syukur kepada Tuhan. Yaitu karena pesan-pesan dari Pak Mongol itu juga ada untuk mengingatkan kita sebagai warga gereja, apa sih yang harus kita lakukan. Dan sebagai ketua majelis jemaat, saya berharap di usia 50 tahun GKI Shalom Klademak, kita di Shalom ini tetap semakin kompak
persekutuan kita pribadi dengan Tuhan itu semakin kuat. Lalu persekutuan kita dengan sesama itu juga, ya kan? Ini dunia tambah maju, masalah tambah banyak. Bisa saja kita hanya ingat ketemu diri, tidak ingat orang lain. Tapi sekali lagi di Shalom Klademak luar biasa. Satu hal saya lupa tadi, kita waktu itu ada longsor, jemaat ini juga kumpul uang segala macam dan kita bantu keluarga yang tertimpa longsor. Ini satu tanda baik persekutuan di GKI Shalom Klademak. Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Ishak Waktolo, saat meresmikan rumah kostor di hari jadi GKI Shalom, berharap karya kasih Allah yang diperlihatkan jemaat GKI Shalom bisa menjadi contoh bagi jemaat-jemaat lainnya. Saya Wakil Ketua DPR Papua Barat, mewakili seluruh jemaat yang setiap minggu memberi persembahan lewat kotak pembangunan rumah kostor Bapak Luther Kalami, dan aspirasi yang saya bawa menyerahkan ke Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat dan semua donatur yang telah memberi. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya meresmikan rumah ini dengan mengguntingkan pita. Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan. Laporan keuangan pembangunan rumah kostor. Penerimaan dana aspirasi dari Bapak Yongki Ponataba selaku Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat sebesar 200 juta rupiah. Kita berikan aplaus buat Bapak Yongki. Yang kedua, dana peti pembangunan rumah kostor 46.433.000 rupiah. Yang ketiga, dana dari Bapak Abner Hetaria 5 juta rupiah, 15 juta rupiah. Total pengeluaran 251.433.000 rupiah. Ini sebuah yang tidak pernah dimimpikan oleh keluarga Kalami, bahwa nanti kerja di gereja ini dapat apa. Itu yang pernah tidak dimimpikan. Tapi hari ini Tuhan kasih yang dimimpikan. Hari ini diserahkan kuncinya secara ini, tapi nanti saya minta dibuat dalam fakta integritas, yaitu berita acara dari penyerahan dari jemaat GKI Shalom secara resmi ke keluarga Kalami, supaya jangan sampai di kemudian hari ada pertanyaan yang lain. Nanti dalam pernyataan itu kami Badan Pekerja Klasis mengetahui ditandatangan di atas meterai. Ya, itu yang pertama. Yang berikut, keluarga Kalami, ketika nanti rumah ini ada, saya percaya tinggal dan ingat bahwa ini Tuhan yang kasih. Ini Tuhan yang kasih. Dari apa yang Bapak kerjakan, pasti dianggap tidak ada nilainya. Ya. Dan saya pikir apa yang hari ini jemaat GKI Shalom lakukan juga harus diikuti oleh jemaat-jemaat yang lain. Ya. Itu juga yang harus dilakukan. Biasa keluarga jemaat Maranatha juga akan serahkan satu rumah kepada keluarga almarhum Pendeta Bram Maudoma. Ya, itu juga akan diserahkan. Saya secara pribadi dengan keluarga juga telah dibangun sebuah rumah oleh anggota DPR Provinsi Papua Barat, yang kami keluarga tidak bayangkan bahwa nanti itu dibangun. Ternyata rumah sementara dibangun. Sekarang sudah sekitar 35%. Nah, saya sering bilang untuk istri saya, kita kerja untuk Tuhan itu jangan minta sesuatu dari Tuhan. Jangan.
Jangan kita harapkan sesuatu dari Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang kasih menurut caranya Tuhan. Saya percaya bahwa keluarga kami tidak pernah minta sesuatu, tapi lewat anak Tuhan, lewat keluarga Fonataba, dan juga warga jemaat, pendeta Fonataba Risa tadi sudah bilang, ini saya bukan laki-laki. Tuhan suruh saya kembali ke Shalom dan saya kasih sesuatu untuk Luther hari ini. Dan itu yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Ya. Terus ini catatan, bukan kampanye, saya kasih tahu. Kemarin saya bilang untuk mereka di Getsemani, pas kebetulan wakil ketua DPR kota ada duduk. Terus saya bilang, wakil ketua DPR kan pasti kamu terpilih dia, tapi hari ini jadi wakil ketua DPR di jemaat ini. Berarti besok kamu harus tanggung jawab untuk dia. Toh? Jadi ini Bapak Ibu suka atau tidak suka, toh? Besok entah pendeta Fonataba masih ada di Sorong atau masih ada di Shalom atau di tempat lain, suka atau tidak suka, kamu harus lihat Pak Fonataba. Itu harga mati. Orang yang di depan kita tidak lihat. Kita suka lihat orang di luar. Nanti kemudian orang di luar dia tidak lihat kita orang. Dia bilang saya suka uang 100.000 farek. Toh? Nah, sementara yang jatuh bangun dengan kita biarkan, tidak boleh. Nah, ini jadi catatan untuk Bapak Ibu. Dan untuk keluarga kami, saya percaya ketika tinggal di rumah ini, siang malam doamu terus selalu untuk keluarga Fonataba dan untuk jemaat GKI Shalom. Ya. Saya percaya. Ketua Panitia HUT GKI Shalom dalam laporannya menyebut dukungan jemaat menjadi kunci sukses pelaksanaan kegiatan HUT yang menghadirkan tidak hanya jemaat Shalom, tetapi juga dari sejumlah jemaat terdekat. Dalam rangka memeriahkan HUT GKI Shalom ke-50 tahun 2001 ini, maka kami panitia hari-hari besar gerejawi yang diangkat dengan surat keputusan dari Majelis Jemaat, dari pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Shalom Demak, telah bertugas merencanakan, mengimplementasikan seluruh program kegiatan yang berkaitan dengan menuju sampai perayaan puncak hari ini. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut. Sumber dana pembiayaan dalam rangka menunjang untuk mendukung kegiatan panitia sebagai berikut. 1. Kas jemaat. Kedua, usaha panitia. Kedua, PNJ, tim dan anggota melalui giat basar, penjualan makanan, dan penjualan bahan murah. Yang ketiga, partisipasi warga jemaat Shalom melalui pemberian sumbangan pada kotak panitia HBG pada setiap ibadah di minggu di gereja maupun ibadah lainnya. Yang keempat, pemberian sumbangan dari anak-anak Tuhan, donatur khusus yang dengan tulus hati memberikan sumbangan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang. Yang kelima, bantuan dari koordinator majelis jemaat, seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat Shalom dari Dek 1 sampai dengan Big 5. Kami panitia mengucapkan terima kasih banyak atas peran dan bantuan serta kerjasama yang begitu baik. Memang untuk melaksanakan kegiatan ini rasanya berat dan mengalami beberapa kendala, sering mengalami miskomunikasi. Namun Tuhan itu baik dan teramat baik, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik walaupun ada kekurangan. Halo, Mongol mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Gereja GKI Jemaat Shalom Klademak. Semoga jemaat makin bertumbuh, pemimpin gerejanya makin diberkati Tuhan dengan kesehatan. Pokoknya selamat ulang tahun, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya Mongol Stres, stand up komedi Indonesia. Shalom. Dalam susah, susah senang.
Jemaat GKI Shalom ke-50 dengan tema menjadi gereja yang mengkarami dan menerangi di tengah pandemi dimanifestasi dalam berbagai kegiatan olahraga dan seni serta karya bakti jemaat untuk memberikan harapan baru bagi orang lain tetap lestari. Dan akhirnya kami sudahi laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.